Baik, sebelum saya lebih lanjut ya menjelaskan tentang ajaran spiritual ala SHD. Nah, ini saya mau masuk dulu ke tema yang spesifik ya. Jadi, ketika orang betul-betul meniti jalan spiritual, meniti jalan keheningan, itu punya tantangan yang berbeda-beda di setiap fasenya. Anda misalnya bisa menyelesaikan satu tantangan, dua tantangan, tiga tantangan, sampai 17 tantangan. Nanti pasti ada tantangan yang membuat Anda gelagapan atau kelabakan. Ya. Nah, salah satu tantangan yang kemudian saya perhatikan ada pada beberapa murid saya adalah tantangan yang disebut sebagai godaan cinta. Jadi gara-gara godaan cinta ini kemudian lupa hening dan kesadarannya anjlok. Kejenihan secara energi turun, kejenihan secara emosi juga mengalami degradasi. Nah, pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Ya. Nah, sebetulnya memang ini menjelaskan betapa keheningan secara konsisten itu sangat penting. Pemurnian jiwa itu sangat fundamental. Dan pencapaian kesadaran tinggi itu menjadi dasar agar kita tidak terombang-ambingkan oleh apapun termasuk oleh emosi kita. Jadi, saya memperhatikan kalau orang masih misalnya di tataran LOC 300 ke bawah gitu ya. Itu egonya masih kuat. Kemudian kecenderungan untuk beremosi secara manusiawi juga masih sangat kuat. Nah, ketika datang emosi yang paling kuat yang bernama cinta, itu pasti gelagapan, pasti kelabakan, susah mengendalikan dirinya. Ya. Nah, kalau teman-teman kemudian coba merenungkan kembali apa yang pernah saya ajarkan ya. Kan saya meminjam apa yang sudah umum ada di luar sana tentang kategorisasi. Ada yang namanya eros, ada yang namanya filial, ada yang namanya agape. Eros 300 ke bawah itu belum sempurna agapenya. Belum ada dalam kesadaran menyatu seutuhnya dengan sumber kasih murni di dalam diri. Menyisakan ego yang itu dominan. Cinta dalam arti eros, dalam arti bagaimana kita tiba-tiba muncul rasa suka kepada lawan jenis, ya. Itu kan memang emosi yang paling kuat. Makanya orang sering mengatakan, orang kalau sudah jatuh cinta udah gila lah, nggak bisa diomongin gitu ya. Karena memang faktanya demikian. Orang bisa kehilangan akal sehatnya gara-gara eros atau cinta yang erotis ini. Ya, cinta yang romantik. Nah, tanpa adanya kesadaran yang murni, tanpa adanya yang disebut sebagai kasih murni atau agape, maka proses mencintai ini kemudian menjadi sangat egoistik. Ya. Dan ketika kemudian cinta ini tumbuh dalam fondasi egoisme, di sanalah nanti muncul yang namanya kecemburuan, kemelekatan, dan seterusnya. Inilah benih-benih masalah yang menghancurkan kesadaran seseorang. Ya. Jadi ya bukan tidak boleh jatuh cinta, karena itu kan nggak bisa dilarang. Anda kalau ketemu dengan yang bening yang Anda anggap keren gitu kan itu secara natural aja bisa jatuh cinta. Tetapi saya cuma mengingatkan ketika kemudian Anda hanyut dengan emosi ini, tanpa Anda betul-betul ada dalam landasan kesadaran murni, tanpa Anda ada dalam kasih murni, Anda pasti akan menjadi meleset. Anda akan keluar dari jalur kebenaran yang sejati, yang dibuktikan, divalidasi dengan fakta bahwa Anda pasti kesadarannya turun. Lalu bagaimana solusinya? Satu, ya, buat siapapun yang sedang tergoda oleh cinta, ya terima itu apa adanya, bahwa itu adalah hal yang natural. Itu tantangan yang tidak usah disangkal, tidak usah malu bahwa itu menghinggapi Anda.
Karena tantangan orang bisa beda-beda, ya. Kedua, sadari bahwa itu emosi yang sebetulnya tidak akan langgeng, ya. Siapapun jatuh cinta itu menggebu-gebu di awal, habis itu dia akan cooling down, ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Kan pengalaman, ya. Ya semua harus pengalaman dulu dasarnya sehingga kita bisa ngomong, ya. Nggak usah ketawa. Ya. Gini. Jadi ini saya mau membuka rahasia asmara, rahasia cinta romantik gitu ya. Itu kan sebetulnya fenomena emosional, fenomena hormonal yang terbentuk ketika Anda punya sebuah persepsi. Dan seringkali kalau bicara tentang cinta, persepsi ini persepsi ilusif. Misalnya, laki-laki ketemu dengan perempuan. Entah dia jomblo, entah dia punya pasangan. Ketika ketemu dengan seseorang yang menerbitkan rasa cinta, dia punya bayangan orang ini sosok yang ideal buat dirinya. Dia memproyeksikan idealitasnya kepada si perempuan itu. Ya. Nah, bayangan-bayangan ideal ini yang sebetulnya ilusif ini nanti memancing yang disebut sebagai hormon oksitoksin, itu hormon asmara. Ketika hormon ini kemudian muncul, ya, dari titik 0 sampai terus membesar, dia akan menggelorakan yang namanya rasa cinta. Ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nanti gelegak hormonalnya akan turun secara natural. Yang kedua, apalagi kemudian orang semakin sadar bahwa bayangan indahnya tadi itu cuma bayangan saja, tidak dalam kenyataan. Ketika orang mulai berdekatan, ketika orang mulai mengenal si yang dicintainya itu dengan lebih dekat, akan ketemu hal-hal tidak sesuai dengan bayangannya. Sehingga itu memicu nanti secara natural juga rasa asmaranya itu meredup pelan-pelan. Ya. Nah, biasanya orang menderita gara-gara asmara itu karena beberapa faktor. Satu, ya, ketika sedang menggelegak atau menggelora asmaranya, yang tumbuh adalah rasa pengen memiliki, yang nanti bersanding dengan yang namanya rasa takut kehilangan dan rasa cemburu. Ya. Ini adalah semua hal yang kita sebut sebagai bagian dari sisi gelap, yang akarnya adalah pada ego Anda. Anda berpikir bahwa mencintai harus cemburu. Kalau nggak cemburu nggak jatuh cinta atau nggak mencintai. Inilah tepat yang menjadi akar penderitaan Anda. Ya. Yang berikutnya, kalau Anda kemudian menjalin relasi asmara yang dasarnya adalah proyeksi dari idealitas Anda pada orang lain, pada kenyataannya orang tidak seindah yang Anda bayangkan, Anda ketemu realitas yang berbeda dengan yang Anda pikirkan, Anda mulai kecewa. Apalagi kalau kadung sudah diresmikan hubungannya, apalagi sudah kadung menikah. Bahwa ternyata bojoku orang ganteng seperti sing tak bayangke misalnya, atau orang ayu seperti sing tak bayangke, ya. Keluar dari sebuah ikatan yang Anda ciptakan pasti kan nggak gampang, ya. Inilah kemudian yang betul-betul membuat orang nanti biasanya kalang kabut ketika jatuh cinta dan pada saat sama dia sedang belajar spiritual. Pasti kesadarannya rontok atau ambrol. Ya. Nah, maka saya memberikan saran. Satu, terima. Kedua, pahami fenomena asmara ini bagaimana. Dan Anda harus dalam posisi bukan hanyut di dalam irama asmara itu, tetapi dalam kendali penuh, karena ini adalah gejolak emosi. Anda harus melampaui gejolak emosi Anda. Ketiga, intensifkan heningnya, karena dalam hening itu kewarasan Anda bisa tumbuh. Tanpa hening yang benar, Anda akan hanyut dalam emosi. Dengan hening yang benar, Anda bisa menjadi pengendali emosi. Ya. Nah, kalau Anda sedang betul-betul jatuh cinta tetapi Anda heningnya dikuatkan, Anda menjadi pengendali atas emosi Anda tetap akan bisa mengambil keputusan yang logis, yang waras, yang tidak emosional. Itulah jalan keselamatan Anda. Dan Anda juga nanti bisa memilih untuk menumbuhkan rasa asmara itu atau membiarkan dia redup dengan perlahan sampai nanti ke titik 0. Ya.
Maka yang sedang ada dalam godaan asmara, jangan dikendorkan heningnya. Begitu kendor Anda akan gila. Begitu kendor Anda akan jatuh di dalam penderitaan yang diciptakan oleh halusinasi Anda sendiri atas nama cinta. Demikianlah yang disabdakan oleh sang dokter cinta. Tapi tolong dicatat, saya tidak menerima konsultasi cinta atau konsultasi asmara, tidak. Ya. Jangan tergoda untuk menjapri saya untuk konsultasi soal asmara, ya. Tidak ada. Ya. Allah, ini untung saya sudah nggak jomblo lagi. Nggak ada urusannya. Kalau nanti Anda ketemu yang bening, Anda bisa jatuh cinta lagi. Usung gaya. Oke, baik. Ini intermezzo, ini iklan yang harus saya munculkan karena saya menemukan kasus di beberapa murid yang sedang menderita gara-gara asmara. Sudah paham?